Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kali ini sedang sore ya di sini, students. Saya akan menyampaikan penjelasan review ya mengenai simple linear regression review dalam rangka kalian juga akan menghadapi ujian tengah semester sebagai bahan atau kisi-kisi menjelang ujian tengah semester. Baik, jadi bahan ujian kisi-kisi semester kita kali ini dalam mata kuliah ekonometrika adalah mengenai regresi linier sederhana ya. Jadi bahannya tentang regresi linier sederhana. Simple linear regression sebagai suatu review atau bahan sebagai kisi-kisi menjelang ujian tengah semester. Baik, akan langsung saya jelaskan. Jadi dalam hal ini kita akan membahas memahami tentang bagaimana pemodelan ekonometrika, terus mereview analisis regresi sederhana dari pembentukan model, interpretasinya, pengujian hipotesis, analisis korelasi, dan analisis koefisien determinasi. Kita bahas tentang pemodelan dengan ekonometrika. Metodologi ekonometrika adalah melalui tahapan-tahapan. Pertama, pernyataan teori atau hipotesis atau dugaan sementara terhadap teori. Lalu, spesifikasi model matematika dari teori atau hipotesis. Yang ketiga, spesifikasi model statistika atau ekonometrika. Kemudian yang keempat, pengumpulan data. Kelima, memasuki tahapan estimasi parameter dalam model ekonometrika. Keenam, pengujian hipotesis. Yang ketujuh, peramalan atau prediksi. Yang kedelapan, penggunaan model untuk pengendalian atau tujuan kebijakan. Nah, nanti kalian akan tahu bahwa dalam setiap menganalisis suatu permasalahan, rumusan masalah, atau penelitian, hendaknya mengikuti langkah-langkah metodologi ekonometrika ini. Jadi harus kita tahu yang pertama itu apa teori. Teori ekonomi apa yang akan kita angkat, lalu kita bisa merumuskan hipotesis atau dugaan sementara terhadap teori. Nanti kita akan kasih lihat contohnya. Yang kedua, spesifikasi model tadi. Jadi dari teori kita rumuskan dalam bentuk model matematis atau model deterministik ya. Model yang sifatnya bisa menentukan dengan pasti berapa nilai variabel terikat. Kemudian ada merumuskan modelnya dalam bentuk ekonometrika, yaitu dengan ditambahkan variabel-variabel faktor gangguan atau error term. Mengumpulkan data, tentu saja kita mulai mengumpulkan data apakah bentuk datanya primer atau sekunder. Lalu kita bisa mengolah, menghitung, mengestimasi berapa akan menghasilkan parameter berdasarkan model ekonometrika yang kita susun. Setelah parameter kita dapatkan baik nilai konstanta ataupun nilai koefisien arah, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis. Apakah kita ingin menguji apakah koefisien regresi khususnya atau parameter slope dari variabel bebas itu signifikan atau tidak pengaruhnya terhadap variabel terikat. Yang ketujuh, setelah pengujian hipotesis atau kelayakan model regresi, kita bisa meramalkan atau memprediksi berdasarkan model yang sudah kita uji ya, yang sudah teruji. Lalu hasil prediksi kita bisa kita gunakan sebagai dasar untuk pengendalian atau tujuan kebijakan. Jadi model regresi yang sudah kita uji, kita sudah layak atau fit, dan kita bisa gunakan sebagai alat prediksi bagi kebijakan organisasi. Demikian penjelasan singkat. Nah, dari 8 tahapan tadi, kita lihat bagaimana penjelasannya. Yang pertama, yaitu tahapan pernyataan atau hipotesis atau teori ya. Misalnya di sini dicontohkan tentang teori marginal propensity to consume atau MPC. Ini menurut teori Keynes ya, John Maynard Keynes.
yaitu di mana laju perubahan konsumsi untuk setiap penambahan 1 unit rupiah pendapatan, maka MPC berada antara 0 dan 1. Itu konsepnya. Secara teori menurut Keynes, teori MPC, bahwa nilai MPC atau slope daripada konsumsi, daripada pendapatan, ya maksud saya Bapak, jadi kecenderungan mengkonsumsi secara marginal itu akibat bertambahnya pendapatan, itu nilai MPC-nya berada di antara 0 dan 1. Yang kedua, tahapan, jadi itu teorinya ya, nomor 1 tadi kita mengangkat teori, misalnya teori tentang MPC, teori kecenderungan untuk mengkonsumsi secara marginal akibat penambahan pendapatan 1 unit rupiah pendapatan. Dan di teorinya disebutkan bahwa nilai MPC berada antara 0 dan 1 intervalnya ya. Lalu yang kedua, memasuki tahapan dari teori itu kita bentuklah atau kita spesifikasi model matematikanya tentang konsumsi ya, fungsi konsumsi. Dalam teori konsumsi di sini diibaratkan konsumsi kita tulis sebagai pengeluaran konsumsi itu dengan simbol Y ya, variabel terikatnya adalah konsumsi. Kemudian pendapatan itu sebagai variabel bebas X-nya. Maka ini kalau berdasarkan model matematika atau hubungan deterministik ya, fungsi deterministik, maka Y sama dengan beta 1 plus beta 2 X. Itu seperti itu. Di mana beta 2 itu adalah nilai MPC, yaitu antara 0 dan 1 nilainya. Itu teori ya, berdasarkan teori. Jadi dari teori kita bentuk atau kita rumuskan dalam bentuk persamaan linear deterministik ini ya, yaitu Y sama dengan beta 1 konstanta atau parameter konstanta, intercept kalau bahasa matematisnya, dan beta 2 itu adalah slope atau koefisien regresi. Dalam hal ini beta 2 itu adalah nilai MPC sebagai MPC. Ya, Y pengeluaran konsumsi, X pendapatan. Nah, kalau secara teori konsumsi, ya ini kurva digambarkan dalam bentuk kurva. Ini jadi nilai MPC itu adalah sebagai kecondongan. Jadi koefisien arah, kemiringan kurva dari fungsi konsumsi. Ya, digambarkan seperti ini. Jadi tingkat kemiringan kurva adalah nilai MPC-nya, beta 2-nya. Sedangkan beta 1 adalah sebagai intercept, titik potong yang memotong sumbu Y atau nilai Y pada saat X sama dengan 0. Ya. Next, kita lihat tahapan berikutnya adalah spesifikasi model ekonometrika. Jadi, kalau tadi model matematika adalah model deterministik, model yang sifatnya hubungan pasti, yang bisa ditentukan nilai variabel terikatnya berdasarkan nilai X tertentu, maka pada model ekonometrika ini kita menambahkan yang namanya variabel disturbance error term yang sifatnya random atau upsilon ini, upsilon ya. Disturbance atau faktor-faktor gangguan atau faktor-faktor error yang sifatnya random atau stokastik. Ya, random atau stokastik yang acak sifatnya ya, menggambarkan perilaku probabilistik dari Y, variabel terikat. Jadi ini adalah sebagai model probabilistik. Jadi berlawanan dengan model deterministik yang tadi, yaitu model matematika yang tahapan kedua tadi. Di mana sama saja maksudnya di sini beta 2 atau MPC-nya berada di antara 0 dan 1. Jadi yang membedakan antara model matematika atau model deterministik dengan model ekonometrika yang sekarang atau model non-deterministik ini adalah adanya penambahan variabel error term atau disturbance atau upsilon yang lambang U ini ya. Ini bentuk persamaan fungsi linear, jadi menganggap bahwa ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan atau nilai daripada variabel terikat Y selain daripada variabel X yang kita teliti. Jadi U ini mewakili faktor-faktor lain yang bisa juga dianggap mempengaruhi ya keputusan dalam hal konsumsi Y ya, tidak hanya ditentukan oleh pendapatan yang mana variabel ini yang kita teliti. Demikian, jadi ada pembedanya. Jadi kalau di grafik ini bisa dilihat bahwa
ada plot-plot atau titik-titik data di sekitar garis regresi. Ini garis regresi ya, anggap saja ini sudah garis regresi. Ada titik-titik data ini mewakili nilai-nilai daripada residual atau nilai-nilai jarak antara titik-titik dengan garis regresi, inilah yang disebut residual upsilonnya. Sedangkan titik-titik data di sekitar garis regresi ini adalah nilai-nilai perkiraan, expectation ya, nilai-nilai perkiraan atau nilai-nilai harapan. Sedangkan di sepanjang garis regresi yang membentuk garis regresi ini terdiri atas nilai-nilai perkiraan. Sedangkan saya ulangi ya, titik-titik di sekitar garis regresi ini menggambarkan nilai-nilai observasi atau titik-titik kenyataan. Ya, di sekitar garis regresi ini titik-titik data kenyataan atau nilai-nilai observasi, nilai-nilai yang sebenarnya. Sedangkan di garis regresi, ini garis regresi, sepanjang garis regresi ini adalah titik-titik atau nilai-nilai perkiraan. Jadi nilai-nilai perkiraan, titik-titik perkiraan ketika dihubungkan akan membentuk garis regresi. Jadi ini adalah garis perkiraan. Ya, regresi itu sama dengan garis memperkirakan ya. Peramalan. Antara titik kenyataan dengan garis regresi ini terdapat jarak atau interval. Nah, itulah nilai residualnya ya. Selisih antara titik-titik kenyataan dengan garis regresi, nilai-nilai perkiraan ya. Titik-titik perkiraan di sepanjang garis regresi. Yang di sekitar garis regresi sekali lagi adalah titik-titik nilai kenyataan. Jadi jarak antara misalnya titik kenyataan ini dengan titik perkiraan di sepanjang garis regresi ini menggambarkan interval atau jarak yang disebut residual, selisih antara nilai kenyataan dengan nilai perkiraan. Maka ada yang misalnya di sini residunya sedikit atau kecil, nilainya singkat, pendek, ada yang terlalu jauh. Nah, itu adalah menandakan residual itu bervariasi ya. Jarak atau selisih antara kenyataan dengan perkiraan itu bervariasi. Itulah residual. Itu disebabkan adanya faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi dari konsumsi Y. Sehingga terjadilah ada sebaran residual seperti ini ya. Kalau di sepanjang garis regresi ini adalah berdasarkan nilai X yang kita sudah ketahui nilainya, yang sudah kita bisa tentukan berapa kita perkirakan berdasarkan nilai X. Sedangkan titik-titik ini bukan nilai X atau nilai di luar X, variabel-variabel bebas lain yang juga sebenarnya juga mempengaruhi sehingga tidak tepat nilai observasi ini dengan nilai perkiraan kita berdasarkan X. Selanjutnya, langkah tahapan berikutnya adalah pengumpulan data. Jadi tahapan setelah kita membentuk model ya, model ekonometrikanya sudah kita peroleh, kita susun, kita sudah bisa tentukan berdasarkan teori, kita bentuk model matematika, model deterministik, kemudian kita susun bentuk model ekonometrik, maka kita mulailah mengumpulkan data untuk memperoleh nilai numerik beta 1 dan beta 2, kita maka butuh data pasti ya. Jadi misalnya ini data antara personal consumption expenditure PCE dengan the gross domestic product GDP. Dan data ini dalam nilai real dari tahun 1982 hingga 1996 ini ya. Jadi di sini kelihatan bahwa nilai-nilai konsumsi Y datanya ada di sini ya, mengalami perubahan di mana nilai-nilai konsumsi terus bertambah, tapi juga ada sempat terjadi penurunan berdasarkan nilai pendapatan X-nya, GDP-nya ya. Jadi ini ada Y, ini adalah PCE atau Personal Consumption Expenditure, sedangkan X adalah GDP atau Gross Domestic Product atau pendapatan. Ini penggambarannya ya, berdasarkan data yang ada.
Selanjutnya, setelah data kita peroleh, maka kita bisa mengolahnya ya, mulai bisa mengestimasi untuk menentukan parameter-parameter atau nilai-nilai koefisien. Analisis regresi itu adalah alat utama yang digunakan untuk memperoleh dugaan koefisien-koefisien. Dengan metode regresi dan data pada tabel tadi, diperoleh dugaan beta 1 dan beta 2, anggap saja sudah diolah ya, ini hanya sekedar contoh kasus, anggap saja sudah diestimasi, sehingga diperolehlah parameter atau angka-angka penduga estimatornya yaitu beta 1 dan beta 2, di mana beta 1 atau alfa, atau konstanta, maksud Bapak, adalah sebesar min 184,08, min 184,08, dan beta 2 atau koefisien regresi variabel pendapatan atau slope sebesar 0,7064. Jadi kalau kita sudah memperoleh nilai dugaan atau parameter atau estimator angka penduga beta 1, beta 2, maka kita bisa menyusun fungsi konsumsi dugaan kita atau menyusun model matematikanya ya. Jadi kalau sudah berbentuk angkanya, parameternya sudah kita peroleh angkanya ya, maka dalam menyusun model kita akan membuatnya dalam bentuk seperti ini. Y hat sama dengan min 184,08 plus 0,7064 XI. Apa maksudnya Y hat ini? Bahwa model ini sudah bisa sebagai alat perkiraan ya. Y hat ini adalah Y perkiraan atau konsumsi perkiraan. Perkiraan konsumsi sudah bisa kita hitung berdasarkan model yang kita susun karena ada parameter beta 1, beta 2-nya kita peroleh. Beta 1 yang ini ya, min 184,08 dan beta 2 0,764 X, karena beta 2 ini adalah koefisien arah dari variabel bebasnya. Koefisien regresi dari variabel bebas X atau pendapatan dalam hal ini ya. I ini menyatakan tahun periodenya ya, pada tahun berapa ke berapa. Nah, garis regresi lumayan bagus katanya di sini dengan slope koefisien atau MPC, slope koefisien MPC-nya yang beta 2 ini sebesar 0,71 ya, di 2 desimal, dibulatkan 2 desimal ya, 0,7064 menjadi 0,71. Itu nilai MPC-nya. Kenapa sudah dikatakan lumayan bagus? Karena ini berada di antara 0 dan 1 ya, semakin mendekati 1. Artinya apa maknanya daripada koefisien regresi ini? Setiap peningkatan pendapatan real $1 akan meningkatkan sekitar 71 sen atau 0,71 dolar secara rata-rata dalam konsumsi real. Ya, itu maknanya. Kalau makna konstanta, interceptnya ini, bahwa jika pendapatan real tidak ada atau nol nilainya, bernilai nol ya, X-nya bernilai nol, maka konsumsi diperkirakan akan turun atau berkurang sebesar 184,08. Kenapa turun? Ada tanda minus ya. Jadi ketika X 0 ini habis ya, koefisiennya dikalikan X yang sebesar 0, tinggallah Y diperkirakan hanya sebesar atau menurun ya, berkurang minus sebesar 184,08. Demikian maknanya ya, baik makna nilai konstanta atau intercept maupun nilai koefisien regresi ya, atau slope ya. Selanjutnya langkah berikutnya adalah pengujian hipotesis. Jadi maksudnya kalau model sudah kita peroleh ya, sudah kita bisa susun karena kita sudah bisa mendapatkan nilai parameter penduganya baik konstanta maupun koefisien regresinya, maka kita perlu menguji kelayakan model, yaitu dengan pengujian hipotesis untuk menguji signifikan atau tidak parameter yang kita peroleh, parameter baik konstanta maupun koefisien regresi, khususnya koefisien regresinya. Signifikan atau tidak pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Untuk mengetahui apakah koefisien dugaan atau koefisien regresi yang diperoleh yang di atas, maksudnya di rumus tadi, di model tadi, sejalan dengan harapan teori.
apakah benar ya. Tapi kalau berdasarkan angka memang nilai MPC 0,71 itu memang berada di antara 0 dan 1 ya. Keynes atau John Maynard Keynes mengharapkan MPC itu nilainya positif tetapi kurang dari 1, yaitu beta 2 kurang dari atau sama dengan 1. Dalam kasus ini kita mendapati MPC atau beta 2 itu sebesar 0,71. Sebelum mengkonfirmasi teori konsumsi Keynes, kita harus meneliti apakah angka dugaan berada di bawah 1. Dengan kata lain, secara statistika tentu saja 0,71 itu kurang dari 1 ya. Jika benar, maka temuan ini mendukung teori Keynes. Jadi sudah kita ketahui nilai MPC atau beta 2-nya 0,71 memang kurang dari 1. Maka hal ini, koefisien ini sudah menandakan mendukung dari teori Keynes yang mengatakan MPC itu nilainya positif tapi kurang dari 1. Konfirmasi dengan cara di atas seperti itu atau sanggahan terhadap teori ekonomi berbasis bukti sampel adalah dasar dari teori statistika yang dikenal dengan nama statistical inference atau disebut hypothesis testing, pengujian hipotesis. Itu buktinya ya. Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh dari pendapatan atau PDB bahasa Indonesia, produk domestik bruto, atau GDP, gross domestic product, terhadap konsumsi, personal consumption expenditure, PCE ya. Jadi ingin mengetahui signifikan atau tidak pengaruh pendapatan. Jadi berdasarkan koefisien dari regresi daripada variabel pendapatan, koefisien atau slope-nya atau beta 2-nya yang mau diuji, apakah signifikan atau tidak. Nah, selanjutnya tahapan yang berikutnya adalah peramalan dan prediksi ya. Jadi setelah kita menguji, pengujian hipotesis itu sebagai pengujian kelayakan model juga ya. Apakah pengujian menggunakan uji kelayakan model goodness of fit melalui uji F, ada pula uji T untuk menguji signifikan atau tidaknya koefisien regresi dari variabel bebas atau slope atau beta 2-nya. Maka kalau semuanya sudah terlalui, misalnya juga ada uji kelayakan model melalui koefisien determinasi ya, kontribusinya sejauh mana kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan variabel terikat. Setelah semuanya diuji, kelayakan modelnya sudah layak, maka model itu bisa kita gunakan sebagai alat meramalkan atau memprediksi. Misalkan kita bermaksud memprediksi rata-rata belanja konsumsi untuk tahun 97 misalnya ya. Kalau di data kan tahun 97 nggak ada. Jadi anggap saja kita ingin memperkirakan di tahun 97 berapa nilai konsumsinya ya. Ini kalau data nih tahun 96 sampai ya. Jadi untuk meramalkan GDP tahun 97 berdasarkan data itu 7.269,8 miliar ya. Maka kita bisa menyusun model atau memperkirakan model berdasarkan model regresi yang kita susun, yang sudah kita peroleh. Memperkirakan konsumsi Y hat daripada Y tahun 1997 sama dengan min 184,0779 plus 0,7064 dikalikan nilai GDP atau nilai X-nya yaitu tahun 97 yaitu 7.269,8. Maka diperoleh setelah diolah didapatkan nilai konsumsi perkiraan ya, ini nilai perkiraan konsumsi di tahun 97 sebesar 4.991,3 dolar. Sedangkan setelah diketahui berdasarkan data aktual dari belanja konsumsi yang dilaporkan, misalnya kita dapatkan dari data laporan tahunan ya. Pada tahun 97 ternyata nilai kenyataan dari belanja konsumsi sebesar 4.913,5 miliar dolar. Sementara kita tadi memprediksi berdasarkan model regresi sebesar 4.951,3 miliar dolar. Jadi ada kelebihan atau residunya ya.
residu sebesar 37,82 miliar dolar. Inilah yang disebut residual atau selisih antara nilai kenyataan sebesar 4.913,5 dibandingkan dengan nilai prediksi 4.951,3. Jadi ada kelebihan atau kesalahan prediksi sebesar 37,82 miliar atau sekitar kalau dipersentasekan 0,77% dari nilai aktual GDP. Kalau 37,82 dibagi 4.913,5 miliar dolar dikalikan 100 didapatlah ada kesalahan sebesar 0,77%. Atau kalau dirupiahkan di miliar dolar kan itu 37,82 miliar dolar dari nilai aktual GDP 97 ini. Itu ya, ini cara memprediksinya berdasarkan model yang sudah kita uji. Selanjutnya tahapan terakhir dari ekonometrika yaitu model yang sudah kita uji yang bisa digunakan untuk memperkirakan atau meramalkan, maka dengan persamaan misalnya terestimasi di atas bisa kita gunakan sebagai model pengendalian atau penyusun kebijakan. Misalnya pemerintah percaya bahwa belanja konsumen sekitar 4.900 miliar dolar akan menahan laju pengangguran pada level 4,2%. Contohnya ini. Yang ditanyakan berapa level pendapatan yang akan menjamin tercapainya target belanja konsumsi tersebut. Berapa level pendapatan supaya tercapai target menurut pemerintah yaitu 4.900 miliar konsumsi atau belanja konsumen. Dan pengangguran bisa ditahan dengan laju 4,2%. Nah, jika hasil regresi atau model regresi dianggap benar atau modelnya bisa kita susun menjadi Y-nya kan diharapkan 4.900 ya, ini Y sama dengan 4.900 sama dengan konstanta sudah berdasarkan model min 184,0779 plus 0,7064 beta 2-nya X. Nah, ini model yang besar kita. Jadi kita ingin mencari berapa X-nya ya. Dengan menyelesaikan persamaan akan kalian peroleh, kalau kalian olah, X akan sebesar 7.197 ya. Ini anggap saja sudah diolah sebesar ini nilai X-nya ternyata ya. Yang menjadi pertanyaan berapa level pendapatan? Pendapatan sebesar 7.197. Kira-kira itu ya. Jadi dengan level pendapatan 7.197 miliar dolar dan MPC-nya nilai slope atau beta 2-nya 0,71 akan melahirkan belanja konsumen sekitar 4.900 miliar ya yang diharapkan pemerintah. Konsumen atau konsumsi atau belanja konsumen sebesar 4.900 miliar dolar. Ya, jadi berkaitan dengan masalah penyusunan kebijakan. Jadi kalau misalnya pemerintah sudah bisa memperkirakan belanja konsumen, maka pemerintah juga akan bisa menahan laju pengangguran sekian ya. Kalau ada target tertentu yang bisa diciptakan. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang akan mengiringi perkiraan atau prediksi estimasi dari pemerintah ini. Mungkin demikian. Jadi 8 tahapan dari model ekonometrika dalam menganalisis penelitian berdasarkan metodologi ekonometrika. Kesimpulannya ya seperti ini ya. Summaries the anatomy of classical econometric modeling. Jadi ini kesimpulan bagaimana metode dari pembentukan model ekonometrika secara klasik. Mulai dari penyataan teori, economic theory, kemudian masuk tahapan mathematical model of theory, tahapan kedua membentuk model matematika berdasarkan teori ekonomi yang kita punya atau kita angkat. Selanjutnya disempurnakan menjadi econometric model of theory. Jadi teori tersebut kita susun dalam bentuk model ekonometrika ya. Selanjutnya kalau model ekonometrika sudah bisa kita susun berdasarkan teori yang ada, maka kita mulai mengumpulkan data
Setelah data terkumpul, lalu dilakukanlah estimation of econometric model atau pengolahannya untuk menghasilkan parameter ya, baik nilai konstanta maupun koefisien regresinya. Selanjutnya kalau sudah, maka model dapat kita uji baik signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap terikat, uji T, baik uji keseluruhan model melalui uji F ya secara simultan, kemudian kontribusi atau pengaruh sumbangan, besaran persentase sumbangan daripada variabel bebas dalam menjelaskan variasi daripada perubahan variabel terikat Y ya. Selanjutnya kalau semuanya sudah diuji melalui hipotesis testing ini, hypothesis testing ini adalah uji T, uji F, uji kelayakan model melalui koefisien determinasi, kita bisa melakukan model itu sebagai alat forecasting atau or prediction. Jadi peramalan atau prediksi bisa kita gunakan sebagai alat meramalkan atau memprediksi. Yang terakhir baru setelah kita bisa yakin ya model sudah kita uji, sudah bisa kita perkirakan, maka bisa digunakan juga model tersebut sebagai kontrol atau pengendalian atau kebijakan dari pemerintah untuk kebijakan-kebijakan publik atau organisasi ya. Demikian, that's it for review of simple linear regression for today. To be continued. Thank you. I think that's it now. Terima kasih. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.